Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 Pandai akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang video infografis tunarungu. Nama kelompoknya yaitu ada Andi Najwa, Atala Kirana, Firgal Fadiyah, Iis Halisoh, Ilham Setiawan, Lulu Ilmaknun, Naya Salma, Naila Safwa, dan Ninda Cendikia Putri. Yang pertama ada pengertian tunarungu. Apa sih itu tunarungu? Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami masalah pendengaran sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam komunikasi. Sedangkan menurut para ahli, tunarungu adalah keadaan di mana seseorang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga berdampak tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain melalui indera pendengaran. Jenis-jenis tunarungu. Yang pertama ialah kurang dengar atau hard of hearing, yaitu kondisi di mana masih bisa mendengar namun samar-samar. Yang kedua, tuli atau deaf, yaitu kondisi di mana indera pendengaran sudah tidak berfungsi tapi masih bisa mengembangkan cara berbicara. Dan yang terakhir, tuli sepenuhnya atau totally deaf, yaitu kondisi tidak dapat menyimak pembicaraan dan mengembangkan cara berbicara. Klasifikasi tunarungu. 1. Hilangnya pendengaran yang ringan 20-30 desibel. 2. Hilangnya pendengaran marginal 30-40 desibel. 3. Hilangnya pendengaran yang sedang 40-60 desibel. 4. Hilangnya pendengaran yang berat 60-75 desibel. 5. Hilangnya pendengaran yang parah lebih dari 75 desibel. Penyebab seseorang menjadi tunarungu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor dari dalam dan kedua faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu 1. Keturunan, 2. Komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, 3. Radang selaput otak, 4. Otitis media atau radang pada bagian telinga tengah, 5. Penyakit anak-anak, radang, dan luka-luka. Sedangkan faktor dari luar, 1. Terjadinya benturan yang menyebabkan kerusakan pada telinga, 2. Kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Karakteristik tunarungu. Karakteristik fisik, cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk, gerakan matanya cepat, gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah, pernafasannya pendek dan agak terganggu. Karakteristik emosi, anak tunarungu mampu melihat semua kejadian akan tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga dan kurang percaya diri. Bagian 2. Karakteristik tunarungu. Karakteristik sosial cenderung memisahkan diri disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Karakteristik bahasa miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Selanjutnya, berkomunikasi dengan tunarungu. Gimana sih caranya berkomunikasi dengan tunarungu? Yang pertama, cara paling umum adalah dengan membaca gerak bibir dan menggunakan bahasa isyarat. Akan tetapi, kita juga dapat berkomunikasi dengan menggunakan pulpen dan kertas. Jadi kayak ditulis gitu ya guys. Terus juru bahasa, atau bahkan perangkat CART, Communication Access Real-Time Translation. Nah, selanjutnya kita bahas gimana sih pembelajaran untuk anak yang mengalami tunarungu. Nah, di sini ada 4 media pembelajaran untuk anak yang mengalami tunarungu. Yang pertama, melalui benda nyata. Karena terhambat dalam mendengar, berbicara, dan berkomunikasi, tentunya media pembelajaran bagi anak yang mengalami tunarungu akan lebih berbeda, yaitu lebih menekankan pada media visual, memperkenalkan anak benda-benda dan memberitahu nama benda tersebut agar memperkaya kosakata anak. Yang kedua, ada bias kata. Bias kata ini membantu anak untuk lebih berlatih mencari kosakata yang hilang. Di sini anak akan mencari huruf-huruf untuk melengkapi kosakata agar sempurna. Yang ketiga, ada media video. Terhambatnya fungsi pendengaran bukan menjadi penghambat anak untuk belajar. Fungsi video yang menekan pada visual akan membuat anak berpikir lebih imajinatif, lebih aktif, dan media pembelajarannya tergambar dan bervariasi. Yang keempat, ada cermin. Fungsinya adalah untuk melatih anak membaca mimik bibir serta melatih artikulasi dari kosakata.
Tokoh tunarungu dunia Helen Keller. Helen Keller bernama lengkap Helen Adams Keller, dilahirkan di Tuscumbia, Alabama, 27 Juni 1880. Awal mula beliau menjadi tunarungu karena penyakit beliau pada usia 19 bulan yang membuatnya tuli dan buta. Kemudian nih, pada usia 7 tahun, dia telah belajar hidup dengan disabilitasnya sejak dia bisa berkomunikasi dengan keluarganya.